Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Aswati dengan nomor NIM 1211020022, kelas 2A, jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin, Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini saya akan menganalisis atau menceritakan sebuah film dengan perspektif pandangan psikologi, yaitu filmnya yang berjudul Inside Out. Kita tahu bahwa Inside Out ini menceritakan sebuah emosi dengan emosi tersebut muncul di dalam tubuh seorang anak perempuan yang pada saat itu berusia 11 tahun yang bernama Riley, dan dia dimana dilahirkan di sebuah kota yaitu yang bernama Minnesota. Nah, dengan kelima emosi ini, perwujudan 5 emosi ini yang diantaranya adalah kegembiraan, kesedihan, ketakutan, ketidaksukaan atau jijik, dan yang terakhir kemarahan. Nah, 5 emosi tersebut dikumpulkan di suatu tempat yang disebut sebagai markas besar atau otak, sehingga berfungsi untuk mengendalikan pikiran si Ray tersebut dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan pada saat itu emosi yang berwujud atau mendomisi pada tubuh seorang anak perempuan tersebut atau si Riley adalah rasa kegembiraan, sehingga muncullah memori yang disebut dengan pulau kepribadian si Riley tersebut. Tetapi tidak lama kemudian kegembiraan tersebut dengan secara drastis menurun dengan rasa emosi yang mendominasi oleh si Riley tersebut, karena pada saat itu Riley dan keluarganya memutuskan untuk beralih atau berpindah kota dari tempat lahir awalnya si Riley, berpindah kota ke Francisco, ke kota yang lebih metropolitan. Dengan begitu markas besar pun pada panik, pada ketakutan, karena ketika si Riley ini pindah ke suatu tempat yang beradaptasinya baru, berarti mereka harus memulai dari awal sehingga Riley bisa melakukan atau beradaptasi dengan lingkungannya secara baik-baik saja. Nah, ketika pada saat itu si Joy atau kegembiraan ini selalu berpikir positif agar si Riley selalu gembira dengan lingkungan barunya atau beradaptasi dengan lingkungan barunya. Tetapi ternyata apa yang dipikirkan seorang Joy atau si kegembiraan ini tidak sesuai dengan ekspektasi, di mana ketika pada saat itu si Riley sudah beranjak dewasa, beranjak remaja, sehingga dia bisa mengendalikan semua emosinya. Tidak hanya kegembiraan saja pada saat itu, tetapi semua emosi dia kendalikan, sehingga markas besar pun atau yang disebut otak bingung bagaimana mereka harus membuat cara agar si Ray ini tetap baik-baik saja dengan lingkungan barunya, terutama dengan rumah, perkotaan, sekolah, maupun lingkungan barunya. Kita ketahui bahwa film Inside Out ini juga tidak hanya film animasi yang hanya menghibur, tetapi juga mendidik tentang sulitnya seseorang menjalani kehidupan ketika sudah bertumbuh remaja atau beranjak remaja. Inside Out ini juga tidak hanya memperlihatkan kepada kita secara animasi, tetapi juga memperlihatkan kepada kita dengan menggunakan animasi agar bisa mempermudah pikiran bahwa kita bisa mengelola emosi kita tersebut di dalam diri kita sendiri, di mana kita mampu membuat diferensi pikiran kita seberapa pentingnya emosi dalam dunia luar dan di dalam dunia pikiran kita, dan seberapa pentingnya emosi dalam kehidupan seseorang yang mampu menggambarkan secara sederhana cara kerja emosi yang memungkinkan kita untuk tetap saling mengontrol dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang menarik dalam film Inside Out ini juga adalah bagaimana film ini menawarkan sudut pandang yang berbeda-beda dengan perspektif yang berbeda. Yaitu dengan sangat jelas bahwa bagaimana setiap emosi signifikan apapun ternyata berguna juga gitu bagi perkembangan psikologi seseorang. Film Inside Out ini juga tidak hanya menceritakan sebuah petualangan dalam kehidupan sehari-hari seorang manusia, mulai dia dari lahir sampai dia beranjak dewasa. Film ini juga bisa diketahui bagaimana cara emosi itu bekerja dalam berbagai macam bentuknya dalam perjalanan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang menjadi sebuah perhatian pada film ini adalah terciptanya emosi pada seseorang, di mana emosi tersebut digambarkan dengan bentuk animasi yang berada di kepala seseorang gitu, atau yang biasa disebut otak. Dengan begitu, adanya 5 emosi yang ada di dalam diri manusia, yaitu rasa takut, rasa kesedihan, kegembiraan, ketidaksukaan atau kejijikan maupun kemarahan, ini pun ternyata memiliki fungsi tersendiri. Contohnya rasa takut itu melindungi dari hal-hal yang bahaya, ketidaksukaan itu melindungi dari makanan-makanan yang tidak baik atau yang lain-lain gitu. Bahkan di sini juga mereka mempunyai tugas masing-masing, seperti kegembiraan. Kegembiraan ini bertugas untuk selalu membuat kesenangan, kegembiraan di dalam hati seorang anak perempuan yang bernama Riley tersebut. Ketakutan mempunyai tugas masing-masing, di mana dia membuat Riley agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Dan kemarahan juga mempunyai tugas, yaitu membuat Riley ini selalu menjadi seseorang yang pemberani. Dan ketidaksukaan atau kejijikan ini juga mempunyai tugas, di mana dia memastikan, tugasnya itu adalah memastikan Riley itu tidak melakukan sesuatu yang tidak membahayakan dirinya. Nah, kita tahu bahwa ada satu emosi yang menurut teman-teman emosinya yang lain, salah satunya si Joy ini, dia berpendapat bahwa si Sadness tidak memiliki tugas fungsi dia tersendiri. Padahal si Sadness ini sangat berpengaruh pada tubuh dalam pikirannya si Riley tersebut. Bahkan emosi yang sering diremehkan ini kan adalah si Sadness, yang terutama tadi saya bilang bahwa yang paling diremehkan itu adalah si Joy, bahwa dia bilang si Sadness ini tidak memiliki tugasnya, makanya dia tidak harus dilibatkan dalam ketugasan dalam kehidupan si Riley tersebut, kehidupan sehari-harinya. Tetapi pandangan dan ekspektasi yang dikeluarkan oleh si Joy ini atau si kegembiraan ini ternyata salah. Si Sadness atau kesedihan mempunyai pengaruh besar bagi seorang Riley dan teman-teman emosinya yang lain. Salah satu buktinya adalah ketika si Bimbang itu atau teman gajahnya si Riley pada masa kecil, ketika dia sedih, dia mau menceritakan semua kesedihannya, yang mendengarkan, dengarkan keluh kesahnya, kesedihannya semua si Bimbang itu adalah si Sadness atau si kesedihan ini, bukan si Joy atau kegembiraan. Nah, itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua juga kita lihat bahwa di scan terakhir atau film terakhirnya, yang menjadi pemecahan masalah dalam film tersebut adalah si Sadness, di mana dia memecahkan masalah si Riley, yang tadinya si Riley mau memberanikan diri untuk kabur dari rumahnya ke perkotaan yang lama atau rumahnya yang lama, tetapi oleh si Sadness inilah yang membantu untuk memecahkan persoalan tersebut, meskipun dibantu oleh si Joy atau si kegembiraan pada awalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
analisis saya mengenai sebuah film yang berjudul Inside Out. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.